Apa gunanya fisiknya kuat kalau imannya lemah? Sehingga apa? Tidak ada giroh sama sekali untuk membela Islam ketika Islam dihina, ketika Islam dilecehkan. Anak muda kita asik ngegame, anak muda kita asik dugem, anak muda kita asik pacaran, gak peduli Islam dilecehkan. Ini karena apa? Karena didikan awal dari dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes, Bu? Belum sarapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tantangan ke depan semakin berat loh, Bu. Ya, harus tetap semangat ya. Jangan mengendorkan semangat, tetapi harus tetap semangat. Usia boleh bertambah ya, tapi semangat juga bertambah. Digas semangatnya, Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya hormati takmir Masjid Nurul Iman beserta pengurus, Ustadz di lingkungan Nurul Iman beserta ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita ya, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, kenapa saya pagi ini memberi tema rumahku lahan subur pertumbuhan iman anakku. Ya. Materi ini juga saya sampaikan untuk orang tua dan ustadz dan para ustadzah, para pengajar di PAUD Dewan Dakwah Solo Raya ya. Nah, alasan saya menyampaikan tema ini begini Ibu ya. Tanah subur itu harus digarap ya. Ada tanah subur tapi kita biarkan, tidak kita garap, tidak pernah kita bahasa Jawanya didangir ya. Tanah itu akan mengeras. Tapi tanah yang subur, didangir, dipupuk, disiramin, maka kalau diberi benih dia akan tumbuh dengan baik. Begitulah diumpamakan sebuah madrasah rumah kita. Saya berangkat dari sebuah kenyataan. Di daerah Boyolali ada desa itu kalau anak-anak kecil ditanya agamamu apa? Islam. Kitabmu apa? Al-Quran. Tuhanmu siapa? Yesus. Ya, yang terlambat bisa lewat samping, kemudian depan masih bisa ditambah satu soft.
Yang sudah duduk tidak usah menggeser, ya, hanya merapatkan saja. Ya. Jadi bayangkan anak-anak kecil ditanya, agamamu apa? Islam. Kitabnya Al-Quran. Tuhannya Yesus. Kira-kira gimana itu, Bu? Anak Islam loh. Jawabnya seperti itu, kira-kira gimana? Menurut panjenengan? Benar apa benar-benar salah? Benar-benar salah. Padahal mereka anak-anak TPA. Yang salah di mana ini? Itu yang masih usia kecil, TPA, TK, ya masih anak-anak kecil. Sekarang saya 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu saya ceramah di sebuah universitas Islam. Dari sekian pertanyaan yang ditanyakan rata-ratanya begini, Bun, kalau teman-temanku, aku harus bersikap gimana, Bun? Teman-temanku bilang, ngapain sih kita soleh? Ngapain sih kita solehah itu ngapain? Ya, kalau mikir dosa terus nggak bakal maju, katanya. Apa-apa nggak boleh kalau di Islam itu. Sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit neraka. Terus kapan kita mau happy? Kalangan remaja. Waktu saya safari dakwah ke Sumatera Barat, hampir sama anak-anak muda. Bahkan semakin minim, ya, anak-anak muda yang paham, anak-anak muda Islam yang paham terhadap Islam. Kalau temennya ngajak sholat, yuk sholat, gitu ya. Yang ngajak sholat itu dibully. Yang ngajak sholat dibully. Ya. Yang keempat, di sebuah pondok, kebetulan pondoknya laki-laki, ya, SD dan SMP. Di pondok itu yang ketangkep udah ketahuan, ya, pacaran sejenis itu 8 santri. Itu yang ketahuan, belum yang tidak ketahuan. Dari semua contoh yang saya berikan, apa yang bisa kita maknai? Semakin minimnya fondasi keimanan, seperti mendirikan bangunan di atas pasir, begitu mudahnya roboh. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, mudah-mudahan tidak bosan dengan cerita saya. Saya flashback ke belakang dulu. Bagaimana saya sebelum Islam, saya dididik fondasi kekristenan itu ditancapkan dengan kuat oleh ibu saya. Ya. Fondasi kekristenan, sekali lagi saya ulangi, ditancapkan dengan kuat oleh ibu saya. Ibu saya pendidikannya nggak tinggi, SMA aja nggak lulus. Tapi, ya, dia bilang begini, kalau saya pendidikan saya tidak selesai karena orang tua saya memang punya cita-cita anaknya jadi pendeta, jadi penginjil dan lain sebagainya, tetapi tidak disertai dengan fondasi yang kuat, maka ya kegagalan dia
kegagalan dia, karena saya kan hasil MBA, ya, merit by accident. Berarti kan di situ ada kelemahan iman. Maka ibu saya bilang saya tidak mau terjadi pada anak saya. Maka ibu saya menancapkan supaya tidak terjadi seperti itu, maka dia harus menancapkan keimanan dengan kuat ini sejak kecil. Kami 3 bersaudara. Saya paling besar. Adik saya yang 1 sampai detik ini pendeta di Cimahi Bandung. Adik saya yang 1 sampai detik ini masih aktif di dalam penginjilan. Kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin saya masuk Islam. Ya. Dari kecil saya dimotivasi oleh ibu saya, rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, nanti supaya masuk surga. Ya, supaya masuk surga. Sudah diberi gambaran bahwa yang ada di luar Kristen itu buruk, terutama yang Islam. Saya dulu umur 7 tahun, 8 tahun kalau mau main, saya besar di lingkungan orang Islam. Ya. Kalau saya mau main, ibu mau dolan. Ya, 1 langkah kamu keluar dari pagar, kamu ketemu orang Islam. Silahkan bergaul sama mereka, tapi jangan masuk Islam. Mereka mau sholat biar sholat, waktunya mereka sholat kamu pulang. Siapa yang mempraktekkan lakum dinukum waliyadin? Mereka. Ibu saya bilang kalau temenmu dengar adzan sholat, ya ben sholat, itu urusannya dia sholat. Kamu nggak boleh ikutan. Saya kecil. Rajin ibadah, rajin ke gereja, tidak ada alasan lah, ya, tidak pergi ke gereja. Masih ingat pagi itu hujan. Ibu hujan, nggak usah sekolah minggu ya. Ibu saya bilang berangkat. Jangan, ibu saya cari payung. Waktu ibu saya cari payung, saya sembunyi di belakang pintu. Ya, saya dicari, ketemu payung itu dipukulkan saya, payung itu patah jadi 2. Saya umur 7 tahun itu tahun 69, saya kelahiran tahun 62. Ya, bulan depan umur saya sudah 61. Payung itu, tahun 69 itu payung itu gagangnya kayu bulat segini. Payungnya dari kertas. Ibu bisa bayangkan bagaimana kerasnya ibu saya memukul saya. Saya masih ingat sampai ketika itu mbah kakung saya saking melihat ibu saya memukul saya, mbah saya ngambil linggis. Linggisnya dikasihkan ibu saya. Nyo linggisen sisan anakmu ben mati. Ibu saya bilang, saya didik dia untuk ke gereja walaupun hujan. Pernah nggak kita mendidik anak-anak kita tetap pergi TPA walaupun hujan? Nggak usah TPA, hujan. Hari ini anak saya nggak masuk sekolah, karena hujan. Padahal zaman now ini nyari jas hujan model apa aja ada. Nyari payung yang kayak topi ada. Jas hujan model celana, model baju, model gamis ada. Nggak mau naik sepeda motor ada Maxim.
ada gokar. Wes, kok masih alasan? Nanti pilek. Kalau zaman saya kecil, kalau pilek, ya minum Naspro, kan tidak ada Naspro, dikeroi pakai minyak kompor, minyak tanah yang diambil dari kompor yang anget itu, dikeroi itu, nggak ada alasan. Tapi kita, maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah takut kepada Allah. Takutnya sama Allah. Ya. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak yang lemah. Lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah fisiknya. Lah kita emak-emak nih yang bikin anak kita lemah. Hujan sedikit, nggak usah TPA, nggak usah masuk sekolah. Padahal Ustadz Budi Azhari bilang, ibu-ibu lihat rumput itu loh, kalau kena air hujan gimana Bu? Tumbuh dia. Setelah musim kemarau panjang kemudian ada hujan, hujannya cuma sebentar, rumput itu tumbuh subur. Biarkan anak kita berhujan-hujan untuk menguatkan fisiknya. Ke depan tantangan ini semakin berat Bu. Lihat sekarang Batam itu loh. Kalau anak kita lemah, ya apa jadinya? Ibu buka YouTube sekali-sekali, judulnya Rumah Cina di Atas Bukit. Ibu akan lihat bagaimana anak-anak Cina yang masih usia SD TK seperti itu, dia harus menaiki tangga 400 tangga, bahkan dari rumahnya ke sekolah itu 2,5 jam sampai 4 jam itu turun tangga, nanti pulangnya naik tangga. Mereka dari kecil sudah dididik seperti itu, dididik bela diri. Lah anak EDW udanan sih nanti pilek. Apa sih pada sekarang obat pilek karek nilai mau yang herbal atau mau yang kimia. Ini Ibu. Takutnya bukan kepada manusia tapi takutnya kepada Allah. Karena apa? Kita disetting Allah menjadi ibu. Itu adalah ibu-ibunya mujahid dan mujahidah. Gak main-main. Allah menitipkan calon-calon pejuang Islam, calon-calon ulama dari rahim kita. Ya. Jadi bagaimana saya, Ibu saya bilang, tidak ada alasan tidak pergi ke gereja. Ditanamkan hari Minggu itu hari ibadah menomorsatukan Tuhan. Ketika saya mulai kelas 6 SD, saya ikut bela diri, ya. Kemudian saya sering ikut pertandingan. Ketika ada TC Training Center dan itu hari Ahad, ya, saya bilang, Bu, ada TC untuk pertandingan. Jam piro? Jam 7 pagi sampai nanti sore. Neng gereja sik. Jam 7 sampai setengah 9. Bar kuwi kamu mau latihan sampai malam silahkan. Usia remaja. Ketika itu saya masih ingat filmnya Yuda Ben-Hur. Ya. Dan Cinta judul filmnya. Ya. Pemainnya Marini sama Idris Sardi. Saya bilang, filmnya kalau sekarang dibilang viral gitu ya. Mau nonton film sama teman-teman malam minggu. Filmnya main ping piro? Main jam 7 sama jam 9. Kebaktian sik jam itu
7:30 pulang, jam 9 kamu nonton. Lah kan pulangnya jam 11 malam, Bu. Ra masalah, yang penting kowe kebaktian sih. Tapi besok pagi silahkan lihat. Yang banyak di Car Free Day anaknya siapa? Anak wong Kristen neng gereja. Anak wonge samora salat subuh do Car Free Day karo mbokne pakne. Ini tantangan kita ibu-ibu. Tantangan kita semakin berat. Apa gunanya fisiknya kuat kalau imannya lemah? Sehingga apa? Tidak ada giroh sama sekali untuk membela Islam ketika Islam dihina, ketika Islam dilecehkan. Anak muda kita asik ngegame. Anak muda kita asik dugem. Anak muda kita asik pacaran. Gak peduli Islam dilecehkan. Ini karena apa? Karena didikan awal dari dalam rumah. Dan ini peran seorang ibu itu luar biasa. Maka kita diberi tugas ummu madrasatun ula. Ibu itu madrasah yang pertama bagi anaknya. Kalau penjenengan tanya, lalu suami itu apa? Dia pemimpin, Bu. Dia pemimpin yang akan memimpin keluarganya. Ibu lihat, ibu baca. Ya. Nabi Ismail. Siapa yang menancapkan keimanan ketika hanya berdua dengan ibunya? Tidak akan ada peristiwa Idul Adha kalau tidak ada seorang ibu yang hebat. Ibunya Muhammad Al-Fatih, ibunya Imam Syafi'i. Tapi lihat, ketika seorang ibu tidak bisa mendidik anaknya, bahkan memberi contoh yang buruk, istrinya Nabi Lot tidak taat kepada Allah. Mari kita belajar bagaimana Al-Qamsa sebagai seorang ibu memanage 4 anaknya menjadi seorang mujahid. Ummu madrasatun ula. Lalu suami kita itu pemimpin di dalam rumah tangga, itu suami kita. Dia harus punya kurikulum yang nanti dilaksanakan oleh sekolahnya. Tapi bagaimana krisis kepemimpinan dalam rumah tangga? Istrinya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin tolabi ilmi. Coba aja di mana-mana pengajian isinya grade yang teratas ibu. Parenting di mana-mana pengikutnya terbesar ibu. Padahal laki-laki pemimpin. Kenapa parenting cuma ibu-ibu? Akhirnya mau mempraktekkan hasil parenting, tidak ada dukungan dari pemimpinnya. Saya produk nikah beda agama. Sudah produk MBA, produk nikah beda agama. Ibu saya Kristennya kuat, sementara bapak saya Islamnya tidak kuat, akhirnya murtad. Ibu saya tidak mau, ya. Kami anaknya dididik Islam. Maka sejak kecil ibu saya menancapkan.
Hari Minggu harus ke gereja, apapun yang terjadi. Harus ke gereja. Kemudian baca Alkitab. Ibu saya aktif penginjilan. Kalau ibu saya setelah bapak saya masuk Kristen, mereka berdua aktif. Kalau ibu saya mau pergi penginjilan sampai malam, ibu saya bilang, nanti dibaca surat ini ayat sekian sampai sekian. Tidak boleh tidur sebelum setoran apa yang dibaca nanti. Adik saya boleh tidur, saya nggak boleh tidur sebelum ibu saya pulang. Setoran tadi apa yang dibaca ketika di rumah. Kalau ibu saya tidak pergi, kalau kami pagi, ya pagi-pagi begitu adzan berkumandang, kami dibangunkan. Ibu saya bilang, piye kowe arep menang melawan orang Islam kalau kamu sudah keduluan bangun sama mereka. Tuh lihat orang Islam itu, dia sholat saja Tuhannya dadak diteriaki. Diberikan gambaran yang buruk. Kita nggak usah seperti mereka. Supaya apa? Kita menang. Dari kecil ditanamkan harus menang. Harus jadi pemenang, bukan pecundang. Dibangunkan, cuci muka, sikat gigi, cuci muka, minum air putih, kemudian duduk, baca Alkitab satu ayat, berdoa. Kamu berdoa untuk orang sakit, kamu berdoa supaya dapat berkah dari Tuhan, kamu berdoa untuk negara. Nanti ibu saya juga punya pokok doa, bapak saya juga punya pokok doa. Baru setelah itu boleh beraktivitas. Malam sebelum tidur begitu lagi. Pulang sekolah minggu ditanya, kamu tadi sekolah minggu dapat cerita apa? Apa yang mereka praktekkan sekarang? Yang kita kurang mempraktekkan. Halakoh keluarga. Saya sudah sampaikan sebelum saya ke sini. Yang ini beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang halakoh keluarga. Walau alam sudah dipraktekkan atau belum? Kenapa ibu saya menanamkan begitu kuatnya kepada kami? Kalau dibilang setiap orang Kristen itu misionari, betul. Karena apa? Setiap orang Kristen itu adalah baik ada yang aktif maupun tidak aktif. Mereka adalah pelaku amanat agung. Di dalam Alkitab Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah berarti ada tugas pengutusan. Perginya bukan pergi sia-sia, tapi perginya jadikan semua bangsa muridku. Goal akhirnya baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka untuk bisa seperti itu dibutuhkan persiapan tadi. Keluarga menjadi kawah candra di mukanya. Keluarga menjadi lahan untuk mempersiapkan supaya bisa pergi menjadikan semua bangsa murid. Saya masih ingat ketika saya umur 7 tahun, 8 tahun, kalau hari Minggu, saya sesuai dengan konteksnya, tapi kita jangan lagi bilang hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari Santo Domingus. Santo itu orang sucinya Katolik. Ya, kita nyebutnya apa? Ahad. Ya. Hari Minggu, ya. Kami selalu diberikan gambaran yang begitu buruk
bahwa teman-teman kami yang Islam itu nanti masuk neraka. Maka apa kata ibu saya? Nah, ini bedanya. Kadang-kadang sekolah Islam dengan rumah tangganya orang Islam itu enggak sejalan. Di sekolah SD, IT, TK, IT, anak-anak diajari Assalamualaikum, doa makan, doa minum, makan sambil duduk pakai tangan kanan. Anak di sekolah menutup aurat tekan ngomah mboke. Ya, saya 3 pekan yang lalu saya kunjungan ke sebuah pondok di daerah Magelang. Anaknya TPA, TK, anaknya SD, setelah sekolah lah ada seperti TPA gitu. Ya. Anaknya jilbabnya gede pakai gamis, lamboke sing metuk numpak fiction itu sepeda motor laki, nganggo katok ketat, katoke dureng, nganggo kaos semene, kaos t-shirt, jilbabe nyilih jilbabe anake sing SD kelas 6. Jilbabe segini. Anake kok dadi anak solehah. Mbok salah. Ini ning anake dilebokke SDIT masih ditambahi ya. Setelah pulang sekolah masih ada tambahan pembelajaran untuk akhlak akidah, baca Al-Qur'an. Mboke metuke kaya ngono ki. Ini loh, di kita banyak ketidakselarasan. Wanake kok nganggo gamis, sekolah nganggo jilbab gede, mboke nganggo jilbab bunuh diri. Nesuwo. Ayatnya itu julurkan jilbabmu ke dadamu, bukan lilitkan jilbabmu ke lehermu. Itu loh ayatnya. Di Kristen itu ada keselarasan antara rumah dengan pendidikan. Di kita kenapa banyak tidak suksesnya? Karena tidak ada keselarasan. Ini tadi tantangan buat kita. Maka ibu-ibu yang nyekolahkan anaknya ke Nurul Iman, itu apa yang sudah diajarkan di sini? Ya dipraktekkan di rumah. Tadi ayatnya, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya kalau hari Minggu sama ibu saya kayak konco-koncomu, anaknya wong Islam jak sekolah Minggu. Kenapa Bu? Karena teman-temanmu yang Islam ya, itu nanti masuk neraka. Kenapa masuk neraka Bu? Karena temanmu yang Islam tidak punya penebus dosa. Kalau kamu nakal, itu ada Tuhan Yesus yang nebus dosa yang mati di kayu salib. Jadi saya kalau hari Minggu tuh ngajak teman-teman saya Islam takjak sekolah Minggu. Nah, disinilah Ibu peran penting orang tua. Ketika orang tua tidak paham agama, maka akan membiarkan anaknya yang Islam pergi sekolah Minggu. Dulu waktu saya masih, alhamdulillah sekarang ditandang ya, sudah mulai banyak pengajian. Dulu waktu awal-awal saya ke Tandang, itu anak-anak Senin sampai Sabtu itu TPA. Minggunya sekolah Minggu. Di Gunung Pati ya gitu. Senin sampai Sabtu TPA. Minggunya sekolah Minggu. Pulang sekolah Minggu dikasih boneka Barbie. TPA enggak dikasih apa-apa. Akhirnya anak pilih sekolah Minggu daripada pergi TPA. Ini tantangan kita. Ya. Pergilah. Berarti apa? Ada tugas pengutusan.
Dari kecil sudah ditanamkan. Nah, padahal setelah saya dewasa, setelah saya masuk Islam, saya mempelajari kristologi, saya mendalami kristologi. Matius 28 ayat 19 itu ayat palsu. Ayat bikinan bapak-bapak gereja. Tapi ayat itu diajarkan terus dari anak sekolah minggu, sekolah di sekolah Kristen, sampai di gereja, dan dipraktekkan oleh orang-orang Kristen, baik aktif maupun pasif. Namanya amanat agung. Itu ayat palsu. Ayat itu tidak ada di Alkitab sebelum abad keempat, enggak ada. Sementara kita di Islam, ini yang harus kita tumbuhkan di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana misi seorang muslim? Salah satunya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah uhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil. Kamu umat yang terbaik ciptaan Allah. Ya. Kamu umat yang terbaik ciptaannya Allah. Kita ini umat yang terbaik ciptaannya Allah. Ya. Kelahiran kita itu tidak sia-sia, akan jadi khalifah di muka bumi ini. Dikasih Allah tugas amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Ajak teman-temannya pergi TPA. Nanti kalau di TPA nggak boleh gojek. Ajak teman-temannya, yuk kita pergi ke masjid, tunaikan sholat subuh. Tapi nggak boleh gojek. Ajak teman-temannya pergi TPA, naik sepeda mini, Nanda pergi mengaji. Ya, pinter-pinter seorang ibu memotivasi anaknya. Ya. Bagaimana kita dari dalam rumah tangga kita, ya, menanamkan misi kebaikan ini kepada anak kita. Ya. Ajak teman-teman pergi sholat. Nanti kalau di masjid nggak boleh gojek, nggak boleh lari-lari. Masjid itu tempat sholat, biar disayang sama Allah. Temennya yang sholat jangan diganggu. Kalau setiap mbok, setiap mama, setiap bunda, setiap umi menasihati seperti itu, ndak ada kok waktu taraweh bocah ramene pelayon jengkelitan nang jero masjid. Mohon maaf ya, kami yang tadinya kafir ini setelah masuk Islam, kalau lihat di masjid cah koyo ngono ki, rasanya gemes banget. Tanya Mbak Natalia itu. Yang rapake woh karo mboke ngono kayak pengen nyetok gitu. Mboke kok yo menteleng wae lho. Anake jengkelitan ning masjid. Ya di Saudi sana ya cari halaman untuk bermain angel. Mereka rekreasinya di masjid. Di Masjidil Haram itu Jumat ya pada ke masjid bawa makanan, tapi di halaman masjid. Orang yang jero masjid anaknya do jengkelitan. Lah anake dhewe jengkelitan playone ning jero masjid. Saya dulu kalau ikut ibu saya pergi ke gereja, duduk berdoa, diam, nyanyi-nyanyi, ya, anggap bubuk.
cetot karo ibu saya. Ya. Kalau pulang sekolah minggu, tadi cerita apa? Sekolah minggu tadi diceritain apa? Besok cerita. Ya. Anak-anak Kristen, anak-anak Katolik itu apa cerita Nabi Adam, Abraham itu nama lain Ibrahim, Nabi Nuh. Karena apa? Di sekolah minggu tuh diceritani. Lah anak emang Islam angkat TPA. Sangune 10.000 apa 5.000 tengan gon TPA, wis kono ki wong dodol jajanan. Ya. Wis jajan, entek jajane lagi mlebu TPA nang jero ruame. Ya. Ajar ngajine 15 menit mulai nyekel HP. Betul? Ini bukan tiba-tiba ibu kayak gini. Ini sebuah grand design yang sengaja didesain sedemikian rupa untuk semakin menjauhkan generasi muda kita dari Islam. Maka peran penting keluarga di sini. Ayo belajar kepada Al-Qonsa. Al-Qonsa itu ibu menyediakan waktu untuk anaknya. Lah sekarang ini ekonomi di Indonesia memang digawe ra karu-karuan. Saya dulu kalau ke Semarang beli BBM, ya, beli BBM pulang balik 1,50 cukup. Sekarang enggak cukup bu. Saya pakai pertama, kalau pakai pertalite itu pertalite petugas Pertamina saja bilang kualitasnya enggak begitu baik. Maka saya pakai pertama. Coba aja diem-diem pemerintah naikkan pertama yang tadinya 12.500 sekarang 13.300 naik 800.000. Ora ana wong demo. Yang zaman sadurunge rezim ini ono BBM ndak wah demo. Karena apa? Yang sekarang dibuai BBM naik nanti sebentar lagi kayak BLT. Padahal ku yo duitnya rakyat. Ning rakyate BODO itu loh. Duitnya dhewe saka pajak sepeda motor, kita belanja pajak, mangan we kena pajak. Ya. Saya tadi malam ke mie panda itu harganya 31. Ya Bu, tapi mohon maaf ini belum termasuk PPN. Nah yang karo PPN berapa Mbak? Sekitar 35. Mangan we kena pajak. Kuwi kok dibalekke ning nggon rakyat kondone BLT. Ya, maka jangan mau dibohongi. Al-Qonsa itu masih menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Lah kita karena ekonomi kayak gini, ibu-ibu sibuk bisnis online. Ben ora keganggu nyona iki hasilnya bunda bisnis tak tukokne HP. Akhirnya anak-anak nonton video porno. Maka terjadilah di sebuah sekolah di Solo, ya, anak kelas 5 SD sudah mensodomi anak kelas 1 SD sudah hampir setahun. Gara-garanya. Karena apa? Ibunya tidak sempat, tidak punya waktu. Dan ini sebuah desain. Kalau mau menghancurkan sebuah peradaban, yang dihancurkan pertama adalah keluarga. Dalam hal ini perempuannya yang dihancurkan. Ibunya seminar rono rene, pengajian rono rene, tekan omah sambate kesel. Lah ngopo? Ya. Maka tadi amar ma'ruf nahi mungkar ini ajarkan kepada anak kita sejak kecil. Bahwa
Apapun yang ada di sini itu tidak selalu baik. Tunjukkan kepada anak kita. Satu ketika cucu saya bilang, cucu saya main segera pulang. Kok udah pulang, Dek? Uti temennya nonton video judulnya titik dimasukkan pantat. Terus adik pulang. Kan nggak boleh, Uti. Kalau kita tidak menanamkan dari rumah, maka dia akan ikut menikmati nonton. Ya, saya mengajarkannya gimana? Dek, kucing itu manusia bukan? Bukan. Kalau kucing punya malu enggak? Enggak. Kalau itu kebetulan kami punya kucing ya. Kalau si Oyen ngejar-ngejar kucing perempuan, terus dia pacaran sama kucing perempuan, Oyen malu enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia binatang. Kalau manusia punya malu enggak? Punya. Lah kalau di YouTube itu ada manusia telanjang, ya, terus nonton kayak gitu, berarti manusianya kayak apa? Kayak kucing. Ini dengan bahasa anak ibu kita jelaskan. Terus saya punya kucing betinan. Uti, Angel pulang-pulang kok perutnya gede. Ya. Itu Angel pacaran itu perutnya jadi gede. Ya. Isinya apa, Uti? Isinya anak. Oh, jadi kalau orang pacaran itu perutnya bisa gede, isinya anak. Iya. Tapi itu boleh kalau sudah nikah. Kalau belum nikah berarti tidak boleh, haram. Jadi kalau ada mbak-mbaknya, satu ketika saya ajak pergi, ada anak nongkrong pakai jilbab, pacar, rangkulan, mungkin dia ada anaknya loh ya. Tadi belajar dari kucing. Karena apa? Perusakan lewat ini sudah luar biasa. Ini loh, anaknya tetangga saya nontonnya titik dimasukkan pantat. Sementara apakah kita bisa ngecek HP anak kita setiap saat? Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Oleh sebab itu, ya, maka bagaimana untuk menanamkan, ya, akidah dari dalam keluarga kita? Yang pertama, ajari tentang iman dan tauhid. Selaraskan pendidikan di lembaga resmi maupun lembaga yang tidak resmi dengan rumah kita. Sekolah, TPQ, ya, dengan di rumah selaraskan. Kemudian jelaskan kepada anak kita yang mana boleh, yang mana tidak, yang mana halal, yang mana haram, yang mana iman, yang mana kafir. Pertanyaan salah satu ibu peserta kemarin waktu seminar adalah gini, Us, depan rumah kami Kristen, terus kalau kakak-kakaknya sudah paham, lah kalau adiknya yang paling kecil sering sama tetangga yang Kristen, yuk ikut ke gereja yuk, ya. Terus saya mesti gimana? Ya mesti saya kasih contoh. Saya bilang gitu, cucu saya waktu kelas 1 SD ya, dekat rumah kami, kok kami mau ke masjid lewat deretan rumah-rumah itu rumahnya orang Nasrani, ya. Satu ketika tetangga kami yang Nasrani bilang, Dek mau kemana? Kan mau kemana? Mau ke masjid Bude, ke gereja aja, ikut Tuhan Yesus biar besok masuk surga. Apa kata cucu saya? Bude aja yang ikut ke masjid, nanti kan Bude masuk surga. Kan Bude kafir kata Al-Quran. Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena ya, mendengar apa? Ketika saya mengatakan Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, orang kafir itu neraka jahanam. Maka kalau dia mau pergi ke masjid digodain sama bude-budenya, Dek,
Daripada ke masjid pakai sarung, yuk ke gereja pakai celana jin, nanti masuk surga. Udah aja yang pakai mukena sholat, nanti masuk surga, disayang Allah. Kan yang kafir masuk neraka. Tuhan Yesus kan gak Kristen. Lama-lama budenya bosen. Ya. Gantian cucu saya yang godain, Bude, ayo ke masjid. Dengan bahasa seorang anak, ajari tauhid bahwa Islam itu agama Allah. Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? Allah, Dek, Mas, Mbak, Allah itu menciptakan bumi dan seisinya termasuk agama. Kita ini beruntung menganut agama milik Allah, yaitu Islam. Lah kalau enggak Islam gimana, Bunda? Kalau enggak Islam, Hindu itu agamanya penyembah para dewa di Hindustan, India. Buddha itu yang ikut Buddha Gautama. Buddha Gautama itu manusia. Jadi Hindu, Buddha dari Allah enggak? Enggak, Bunda. Kalau Kristen Katolik, lah mereka awalnya ngikut Paulus. Paulus itu orang Yahudi. Berarti mereka nurut gak sama Allah? Kita ajak anak kita berpikir. Jangan ngikut-ngikut Mbah Google. Sekarang ini nggak tahu kalau di sekolah sini. Kalau cucu saya yang kelas 4 SD, UOI 1 kemarin tentang toleransi beragama. Ya. Terus di akhir pembelajaran harus presentasi tentang toleransi. Dimulai dengan agama, tempat ibadah, kitabnya, pembawanya. Kalau kita buka Google, agama Islam, tempat ibadahnya masjid, kitabnya Al-Quran, yang pembawanya yang mengajarkan Nabi Muhammad. Kristen, tempat ibadahnya gereja, kitabnya Alkitab, yang mengajarkan atau pembawanya Yesus. Ini salah besar. Yesus nggak pernah mengajarkan Kristen. Ya, jadi kita menerangkan seperti itu tentang ketauhidan. Ya, kita terangkan anak-anak kita bahwa dek, kita tuh jadi orang Islam enak loh ya. Sudah tadi bumi dan seisinya itu Allah. Siapa yang menghidupkan bumi dan seisinya, diberi kehidupan. Siapa yang mematikan bumi dan seisinya, Allah juga. Nanti kita kalau mati kembalinya kepada Allah. Kalau kita nggak taat sama Allah, nggak masuk surga dong. Tempatnya di neraka. Itu dengan bahasa anak terangkan mulai sekarang. Jangan nunggu dia sudah besar. Ngapain sih bicara tentang neraka? Bikin nggak maju. Apa-apa nggak boleh, pacaran nggak boleh. Cucu saya sekarang udah bilang, Uti nanti kalau sudah balik berarti nggak boleh ya salaman sama orang perempuan yang bukan muhrimnya. Iya, sekarang masih boleh. Tapi saya bilang di sekolah sudah mulai belajar nggak boleh peluk-peluk ustazah. Bilang, ya. Kalau waktu masih kelas 1, kelas 2 kan suka dipeluk-peluk sama ustazah. Sekarang kelas 4 saya sudah mulai tidak boleh peluk-peluk ustazah. Ini kita mesti mengajarkan gitu. Ganti baju habis olahraga di kamar mandi nggak boleh bareng-bareng. Sendiri-sendiri. Nggak boleh melihat aurat orang lain. Siapa yang boleh melihat aurat kita, jelaskan kepada anak kita. Ayah, bunda, ya, dokter.
Keluarga yang terdekat pun kalau tanpa pembekalan agama itu bahaya. Contohnya apa yang terjadi pada seorang jamaah kami di Karanganyar sana. Si kakak sama adik satu kamar, si adik sering kali teriak, kak sakit, jangan kak. Mamanya bilang, kak ngapain sih? Nih loh adik cuma diajak bercanda. Kok lama-lama seringkali bilang seperti itu. Bundanya penasaran, dilihat dari lubang angin, ternyata si adik lagi disodomi sama si kakak. Si kakak SMA, si adik kelas 5 SD. Maka ini tadi mesti kita tanamkan ya. Dengan keluarga terdekat saja kita mesti memberi penjelasan. Karena apa? Sekarang bapak juga memperkosa anak perempuannya ya. Ajari mendirikan sholat, dalam hal ini ibadah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Pembiasaan ibadah sejak kecil. Habluminallahnya kita tanamkan betul sejak kecil. Habluminallah, diawasi Allah, tunduknya sama Allah, takutnya sama Allah. Karena kita ini bergantung sama Allah. Semua yang ada pada kita itu pemberiannya Allah. Ya. Jadi apa? Misalnya, ya, saya kalau cucu saya minta sesuatu, saya tidak langsung memberikan. Uti beliin sepeda, berdoa dulu, mohon sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberi Uti rezeki, nanti Uti beliin. Langsung saya berikan. Ya. Berdoa terus, mohon sama Allah diberi rezeki, biar bisa beliin kamu. Ya. Ini loh, meletakkan Allah di tempat yang benar, bahwa kita punya ketergantungan pada Allah. Ini yang ngajarkan dari rumah. Ustadzah di sekolah cuma berapa jam, satu ustadzah pegang berapa anak. Yang aneh tapi nyata, satu ustadzah yang memegang beberapa anak itu harus bisa ya. Sementara si ibu yang cuma pegang 2 anak, enggak bisa. Sementara satu ustadzah pegang 18 anak, anaknya wong 18 loh. Semua bilang titip ya us. Lama itu ngopo. Jadi tentang ibadah ini, habluminallahnya ini tanamkan sejak kecil. Bekal saya sejak kecil kalau saya mau pergi, Bu mau pergi ya sak langkah kowe ketemu wong, sak langkah kowe metu saka pager ketemu wong Islam. Boleh bergaul sama orang Islam, tapi jangan pernah masuk Islam. Ini dari kecil sampai tahun 81 ketika saya berangkat kuliah. Ya, kami tinggal di Lombok, ketika saya diterima kuliah di Jogja, sangunya ibu saya seperti itu. Kena kowe kuliah nang Jogja, tapi jangan pernah tinggalkan Kristen. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kalau hari Sabtu itu sudah datang telegram. Dulu kan belum HP ya Bu, telegramnya besok hari Minggu jangan lupa ke gereja. Baru disusul kilat khusus, petang folio. Ya, isinya intinya pokoknya harus tetap Kristen. Padahal ketika itu saya mulai galau dengan Kristen. Habluminanasnya yang ketiga, ajari anak untuk berbakti kepada orang tua. Di rumah ayah bunda, di sekolah ustadz-ustadzah. Jangan seperti di sebuah sekolah, ya. Sekolah. Ya. Saya sudah purna ya. Besok Oktober 2 tahun saya purna ya. Nah, di grup saya masih ikut grup sekolah saya. Di-share sama salah seorang teman gitu.
Anak baru masuk pelajaran 10 menit sudah tidur. Dan itu terjadi pada beberapa guru anak itu. Dibangunkan, diperingatkan, suruh keluar, cuci muka. Si anak marah, nantang guru nih. Oh aku ramong metu raup, ayo metu antem-anteman. Ini tadi loh, karena habluminanasnya rusak. Kuwi mesti nang omah yang dikandani wong tuane. Ya seperti itu. Akibat apa itu? Ini loh. Ini kalau salah menggunakan anak-anak kita jadi anak-anak yang asosial. Saya tadi kemarin malam masih di Solo ya, kemarin malam saya makan sama suami sama cucu saya. Ada ibunya makan, sebelahnya anaknya umur 3 tahun. Ini begini kan. Nah, ibunya makan, di sini ibunya, di sini bapaknya, di sini mbuh bae mungkin. Si anak ini asik didulang ibuke karo mangan karo dulang, anaknya ndak mau ditepis. Dulang lagi nggak mau ditepis, anak asik nonton ini. Ini sudah pembelajaran asosial sejak kecil. Mak, jangan sok kaya bisa beliin anak HP. Justru kalau seperti ini ibulah perusak anak itu. Rekane ibuke melu pengajian, anake ning sebelahe cekeli HP, mbok ra cetok. Neswa. Saya sedih melihat kayak gitu. Terus sekarang apa fungsinya tolabe ilmi? Rekane mboke tolabe ilmi ning anake dirusak dhewe. Lah gimana, Us? Gimana Bunda biar anak saya diem? Gowo krayon, gowo pensil warna, gowo buku gambar. Belum bisa gambar, tukokno buku sing ana gambare sepur, gambare mobil, suruh mewarnai. Kok kurang akal men? Bawain Lego. Ibuke duduk di sini, anak ben nyusun Lego. Apa pasal? Bocah jadi cerdas, ora bocah nonton game. Nah, game isine LGBT. Panda, apa? Kucing apa panda itu? Anake, ya, kok wong tuane lanang karo lanang. Ini pembelajaran LGBT sejak kecil. Nonton Ipin Upin Naus, Ipin Upin itu ada bencongnya, ada warianya. Mbok iyo diisi tentang cerita Nabi. Lah kok diisi game? Merusak sarafnya anak, merusak sarafnya anak, Mak. Ini habluminanasnya rusak. Habluminallah rusak, habluminanas rusak. Maka apa? Ajari berbakti kepada orang tua. Di rumah dengan siapa, di sekolah dengan siapa, ajak anak silaturahmi. Ke tempat budenya kah? Ke tempat Pak D-nya kah? Supaya kenal sedulurnya. Ya. Kayak cucu saya kadang bingung. Saya ajak silaturahmi. Uti, Haikal mau ngapain? Nah kenapa toh Dek? Nah semua pegang HP itu Uti. Ya udah kamu mainan sendiri, saya bilang gitu. Rekannya saya ajak silaturahmi. Ya, waktu lebaran kumpulan keluarga. Nah, mulai sing cah remaja nganti cilik-cilik kabeh nyekel HP.
Cucu saya tiwas bawa mobil-mobilan punyanya dia sak box gitu, ora ono sing tertarik. Karena apa? Do ngegame. Cucu saya dibilang, oh cupu kamu nggak tahu game. Saya bilang rapopo cupu, tapi ya nggak rusak. Ya. Sampaikan kepada anak kita hadis Nabi Muhammad SAW. Keridhaan dan kemungkaran Allah terletak pada keridhaan dan kemungkaran orang tua. Maka wong tua zaman dulu bilang, kowe yen ora manut wong tua kualat kowe, kan orang-orang tua dulu seperti itu. Ini pada hadisnya ya, keridhaan Allah ya, kemurkaan Allah ya, itu juga ya, keridhaan orang dan kemurkaan atas orang tua. Tentu bukan yang buruk dalam hal ini. Yang selanjutnya keempat, nasihati jangan berlaku sombong. Kenapa terjadi bullying? Karena ada anak yang sombong, membuli temannya yang grade-nya di bawahnya. Rendah hati, bisa menghargai orang lain, ya, bisa hidup dalam keberagaman. Ini dididik dari dalam keluarga. Ya. Maka peran utama keluarga, karena kita semua punya keluarga, keluarga itu peletak dasar pendidikan akidah dan akhlak. Keluarga peletak dasar pendidikan akidah dan akhlak. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Anak mencontoh. Nabi Nuh saja sudah ngasih contoh baik, tapi masih ada anaknya yang tidak taat kepada Allah, Kanan. Itu Nabi Nuh ngasih contoh baik. Layan awake dhewe, contoh baik itu susah, Bu. Contoh buruk itu gampang. Ya, maka hati-hatilah jangan sampai memberi contoh buruk. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, bagaimana menerapkan pendidikan dari dalam keluarga? Yaitu yang pertama, ketersediaan role model, contoh. Ya, kita sebagai orang tua jadi role model. Ya, saya punya murid dulu waktu saya masih ngajar, kelas 1, kelas 2 itu rajin sholat. Begitu kelas 3, kelas 12 saya tanya, "Le, kok kamu udah gak sholat, Le?" Lah kan wali kelasnya sudah bukan Bu Dewi. Loh terus? Karena bukan Bu Dewi, dulu kan yang ngingetin saya sholat kan Bu Dewi. Lah emang orang tuamu nggak sholat? Oh, enggak, orang tua saya nggak pernah sholat. Lah agamanya apa? Islam. Dulu saya rajin sholat karena di sekolah Bu Dewi ngingetin, di rumah mbah saya ngingetin. Lah mbahmu kemana? Mbah saya sudah meninggal. Bu Dewi sudah bukan wali kelas saya. Maka saya bilang, Bu Dewi cuma jadi contoh, tapi kamu sholat itu taatnya sama Allah. Ya, jadi hendaklah kita jadi role model yang baik bagi anak kita. Lakukan terus-menerus kebaikan itu, lakukan terus-menerus. Ya. Kalau kita pengen anak kita rajin membaca Al-Quran, ya kita istiqomah membaca Al-Quran. Yang ketiga, ditanamkan bukan diajarkan. Ditanamkan bukan diajarkan. Ya. Ditanamkan berarti apa? Terus menerus. Ditanamkan berarti apa? Di situ harus ada pemeliharaan. Ya.
Nah, untuk itu perlu latihan, perlu proses. Di dalam proses perlu ada dialog atau komunikasi. Kita sampai jam berapa, Us? Sudah habis waktunya. Ya, oke. 2 menit lagi. Ya. 2 menit lagi ya, Bu. Ya. Yang terakhir, ya, banyak tips ya untuk tadi menanamkan pendidikan dari dalam keluarga kita. Ya. Saya memberikan tips yang pertama adalah komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi. Setelah komunikasi ada keteladanan. Komunikasi, kemudian keteladanan. Setelah keteladanan apa, Ibu? Ya. Setelah keteladanan adalah kebiasaan. Komunikasi. Bagaimana komunikasi dibangun di dalam keluarga tadi? Sehat atau tidak komunikasi kita dengan anak-anak kita? Yang kedua adalah bagaimana kita memberi contoh yang baik. Baik, buruk, benar, salah, dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Bukan atas dasar kebiasaan masyarakat. Keteladanan. Yang kedua adalah kebiasaan. Ya. Kebiasaan kita. Ya. Orang tuanya biasa ya, salam, istighfar. Ya. Maka anak-anak kita akan mencontoh. Kalau orang tuanya biasanya misuh-misuh, ya anaknya misuh-misuh. Maka role model yang bisa kita contoh salah satunya adalah keluarga Nabi Yakub. Bagaimana Nabi Yakub komunikasi dengan putranya? Ya. Memberikan contoh. Dan contoh itu diberikan terus-menerus. Apa hasilnya? Ketika menjelang ajalnya Nabi Yakub bertanya kepada putranya, siapa yang kamu sembah sepeninggalku? Putra Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya ya, nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah kepada Allah saja. Quran surat Al-Baqarah 133. Ya. Ini tidak akan ada jawaban seperti itu kalau tidak ada komunikasi, tidak ada keteladanan, tidak ada tadi kesinambungan atau kebiasaan yang disampaikan secara istiqomah. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, oleh sebab itu ya, mengenalkan anak dengan iman Islam hingga dia mengerti kenapa saya harus dan hanya Islam sampai mati, itu harus kita ajarkan terus menerus tanpa bosan. Ya. Yang terakhir sekali, doa kita jangan hanya sekedar hafalan, tapi betul-betul mohon kepada Allah. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Robbi habli minas sholihin. Kita mohon sama Allah anak-anak kita menjadi anak yang qurrata ayun. Anak yang qurrata ayun itu adalah anak yang menjadikan Allah sebagai sentral di dalam hidupnya. Ini tidak akan terjadi kalau keluarga itu lahan yang kering dari kedekatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Waktu ada kekurangan itu karena kebodohan saya dan saya mohon ampunan kepada Allah. Ya.
ada kebaikan dari Allah lah datangnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, alamin. Jazakumullah khairan pada Ustazah Dewi yang sudah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Ini ada sesi pertanyaan, Dewi. Baik, sebelum saya simpulkan, kita buka 2 sesi pertanyaan. Monggo, siapa yang tadi bertanya? 2 pertanyaan deh. Ada tidak, Bu? Ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustazah mau tanya, jenengan kan dari kecil itu sudah ditanamkan tentang agama Kristen yang sangat kuat di keluarga ya. Terus boleh cerita sedikit nggak tentang proses jenengan masuk Islam itu gimana? Terus respon dari ibunya jenengan itu gimana? Baik. Tuan. Jadi dari kecil saya sudah ditanamkan kekristenan dengan taat. Kapan saya mulai galau? Ketika umur 13 tahun. Kenapa umur 13 tahun? Umur 7 tahun sampai 12 tahun saya sekolah minggu di Kristen ya. Kristen itu sekolah minggu. Sekolah minggu itu di situ diajari tentang cerita-cerita, nyanyi-nyanyi, penanaman ya, keimanan, tapi diajarkan lewat cerita. Nah, umur 13 tahun sudah mulai pendalaman Alkitab. Waktu saya sekolah minggu, kalau hari minggu itu kan hari ini harinya Tuhan. Nah, hari minggu itu harinya Tuhan. Ya. Nah, ketika saya mulai pendalaman Alkitab di 10 perintah Allah dan komandemen, perintah yang keempat itu kudus karena hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Itulah mulai saya ada kegalauan. Bu, saya bilang sregep neng gereja, tidak ada alasan ke gereja. Hari Minggu harus ke gereja. Tapi kenapa saya ke gereja hari Minggu? Mulailah timbul pertanyaan. Terus ibu saya bilang, rajin baca Alkitab. Jadi enggak ada perintah Tuhan suruh baca Alkitab supaya masuk surga. Tuhan tidak bilang masuk surga. Mulailah ya. Masih ingat ketika itu saya dikirim pas liburan, dikirim pendalaman Alkitab ke Institut Injil Indonesia di Batu Malang itu ya, ada tulisannya di tembok. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa kepunyaan Tuhan. Yang intinya bahwa ada tugas untuk menginjili sebagai bangsa yang terpilih tadi. Nah, ketika diterangkan saya tanya, kan disuruh ya, kalau di Kristen itu kita itu disebut domba sesat, pedus keblasuk gitu ya. Nah, maka lagunya domba sesat, pulanglah Tuhan Yesus datang mencari, itu lagunya gitu. Kita disebut domba sesatnya. Saya bilang ketika itu, kan kita disuruh ngajak domba sesat pulang ke kandang nih. Nah, ayatnya suruh jadi orang Kristen mana? Kan itu pertanyaan yang logis. Ya. Saya disuruh ngajak makan, yuk makan yuk. Kan makanannya mana kan gitu kan? Kok suruh ngajak makan tapi makanannya nggak ada. Kan sama juga bohong. Saya disuruh ngajak, ayo ke gereja, jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi domba sesat. Tapi mana perintahnya beragama Kristen? Mulailah saya galau.
Dan ya, saya mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Saya punya dua muka. Di satu sisi saya masih Kristen, menjalankan amanat agung, tapi di sisi lain saya galau dengan ajaran Kristen. Semakin saya pelajari, semakin galau. Ya. Mulailah saya diskusi ke sana kemari. Ya. Nggak ada yang bisa menjawab kegalauan saya. Sementara teman-teman saya yang Islam, ya, bukannya mendakwai saya, yang tadinya rajin ke masjid, justru setelah bergaul sama saya jadi nggak ke masjid. Ya. Saya diskusi sana sini, saya mencari kebenaran itu bukan cuma sebulan, 2 bulan, setahun, enggak. 24 tahun. Sampai saya ketemu buku ini. Judulnya apa? Akhlak Islam. Ya. Dan inilah yang dihancurkan oleh musuh-musuh Islam, akhlak Islam tadi. Kalau ada anak bilang, ya, apa surga itu ada, apa neraka itu ada. Karena apa? Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap kitabullahnya tidak dipelajari. Ya. Setelah saya membaca, kemudian saya berdiskusi, akhirnya saya masuk Islam. Ya. Nah, bagaimana tanggapan ibu saya? Ya, ibu saya marah besar, dan saya sampai sekarang tidak diakui sebagai anak. Sudah hampir 20 tahun saya tidak diakui sebagai anak oleh ibu saya. Gimana perasaan saya? Ya sebagai anak mesti saya kangen sama ibu saya. Tetapi sebagai hamba Allah, saya lebih kangen masuk surga. Itulah yang menguatkan saya. Walaupun saya tidak diakui anak, ya saya tetap istiqomah karena apa? Saya takut tidak diakui Allah. Pengennya ya diakui Allah, ya diakui orang tua. Tapi saya harus memilih. Kalau saya pengen diakui orang tua saya, berarti saya tinggalkan Islam. Berarti saya tidak diakui Allah lagi. Tapi karena saya pengen diakui Allah, berarti konsekuensinya saya tidak diakui oleh keluarga saya. Gitu. Maka kenapa sekarang dakwah saya Pak masalah keluarga, ya mungkin parenting saya beda dengan yang lain ya, dengan tokoh-tokoh parenting, karena mereka berangkat dari ya Islam, dan banyak yang parenting itu justru mengambil materi parenting dari Barat. Ya, sebetulnya parenting itu sudah ada di dalam Al-Quran. Quran surat Luqman tadi, bagaimana Luqmanul Hakim menanamkan ketaatan kepada Allah, ya kepada anak-anaknya, bagaimana Nabi Yakub, bagaimana Nabi Nuh, dan masih banyak lagi. Gitu ya Bu? Mau, oh iya. Waalaikumsalam. Mau tahu kisah perjalanan saya masuk Islam nih? Nah, hari Ahad besok Ibu, hari Ahad besok ya jadwal saya di bentar. Nah, jadwal saya itu besok di jam 9.30 itu di Majelis Taklim At-Taqwa Perumahan Korprim Bulusan. Itu judulnya kenapa dan mengapa harus Islam. Kalau pengen tahu kisah perjalanan saya masuk Islam, gitu ya Bu ya. Ya, Bulusan itu mana ya? Saya bukan orang Semarang sih. Ya. Perumahan Korprim Bulusan Tembalang. Tembalang. Ya. Itu. Jam 9.30 ya di Majelis Taklim At-Taqwa Perumahan Korprim Bulusan. Ya. Kalau saya di sini mau cerita perjalanan saya masuk Islam, nanti ibu-ibu yang lama bosen Bu Dewi cerita itu lagi, gitu ya. Mungkin nanti di majelis taklimnya ibu yang lain yang baru pertama kali dengan saya, nah saya cerita perjalanan saya masuk Islam. Gitu ya Ibu. Ya.
Bagi yang pengen tahu nomor HP saya 081 329 300 552. Yeah. Bagi ibu-ibu yang mau menjadwalkan saya di tempat majelis taklimnya, karena yang mengatur jadwal saya Mbak Natalia, panjenengan nanti kalau mau mengundang saya misalnya di majelis taklimnya, itu bisa menghubungi Mbak Natalia di 085 87 67 85 300. Itu kalau mau menjadwalkan saya. Jadi saya di Semarang ini yang menjadwalkan itu Mbak Natalia. Saya kemana, beliau yang atur jadwalnya. Gitu ya ibu-ibu? Ya. Saya ulangi lagi ya, 085 87 67 85 300 dengan Mbak Natalia gitu. Nah, ibu-ibu kalau di sekitarnya ada mu'alaf nih, ada mu'alaf ya yang belum ya mendapatkan pendampingan atau mendapatkan komunitas, bisa bergabung dengan Sekolah Mu'alaf Indonesia. Kami ada kajian di Lamper Tengah 2 di SMI. Lewat siapa menghubungnya? Lewat Mbak Natalia sebagai koordinator. Gitu nggih? Ya. Gitu Us, aku saya kembalikan pada panjenengan. يا رب لك الكون